Sejumlah warga bertindak anarkistis membakar kendaraan roda 4 milik TNI Polri di Puncak Jaya, Papua Tengah. Kerumunan warga yang menimbulkan kerusuhan diduga terprovokasi saat mediasi penembakan 3 anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM. Pengerusakan dan pembakaran kendaraan milik TNI Polri ini dipicu penembakan terhadap 3 anggota organisasi Papua Merdeka pimpinan Teranus Enumbi pada Selasa malam 16 Juli 2024. Dari hasil penindakan tersebut, pasukan TNI mengamankan sejumlah barang bukti seperti dokumen organisasi Papua Merdeka dan senjata api rakitan. Kapendam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan mengatakan, penembakan warga diduga anggota OPM ini berawal saat aparat keamanan melakukan patroli di wilayah Kampung Karobate yang diserang menggunakan senjata api oleh para anggota OPM. Sementara pimpinan OPM Teranus Enumbi yang sempat berada di lokasi berhasil melarikan diri bersama sejumlah anggotanya. Dan untuk mengetahui situasi serta penanganan kerusuhan di Puncak Jaya, kami sudah terhubung dengan Lenis Kogoya, staf khusus dari Kemenhan. Selamat siang, Pak Denis. Selamat siang. Baik, Pak Denis, bisa Anda jelaskan informasi terkini terkait dengan pengerusakan yang terjadi ini seperti apa sebenarnya informasi yang Anda dapatkan? Ya, baik. Selamat siang. Saya Lenis Kogoya, staf khusus Menteri Pertahanan, bidang kesejahteraan pembangunan wilayah timur. Posisi saya di Kemenhan tidak langsung ke lapangan, tetapi saya pantau dan dapat informasi baik dari pihak TNI maupun dari masyarakat, kepala kampung semua, bahwa sebenarnya yang terjadi ini, pertama saya rasa berduka kepada masyarakat yang terluka ya atau meninggal dunia. Terus yang berikutnya, yang kejadian ini saya tidak bisa menilai sejauh ini karena tangkapan dari masyarakat dengan dari aparat beda-beda, maka harus saya alami dulu, baru bisa kita ambil kesimpulan, Bang. Tapi pada intinya tidak boleh terjadi begini. Mungkin kalau memang harus bisa kita tangkap, mungkin. Kalau kita bisa bina mereka, pembina mereka. Jadi konsep pendekatan kita di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini, Presiden terpilih adalah pendekatan dengan hati. Sekarang saya sudah diangkat sebagai militer. Ke depan mungkin pendekatan kita lakukan adalah harus membangun pendekatan hati, karena masyarakat itu posisi ada di dalam atau posisi bergabung dengan masyarakat dan sebagainya. Itu harus kita bangun komunikasi, metode pendekatannya, koordinasi tingkat kepala distrik, kepala kampung, atau aparat kampung, babinsa di lapangan, baru kita bisa mempertanyakan status DPO-nya kalau memang itu tidak bisa
apa ditangkap, mungkin ada cara-cara lain bagaimana caranya. Tapi kalau dia sudah melawan, memang kalau sudah melawan dengan alat senjata itu memang susah. Kalau Baik. karena informasinya yang kami dengar dia melawan dan dia harus bertindak, maka itu pun kami tidak bisa juga menanggapi, nggak bisa juga kami mengatakan yang menyelekan satu yang lain. Itu dia. Maka Baik. masyarakat harus sadar bahwa lebih baik kita bangunlah, ya, karena ini negara berikan kewenangan penuh untuk pembangunan wilayah Timur atau Papua. Jadi khusus lagi wilayah pegunungan atau Papua Tengah. Ini provinsi baru ini masyarakat saya ada kerja di posisi atau jadi OPM, lebih baik semua Oke. masuk menyerahkan diri supaya kita bangun sama-sama Papua ke zona damai. Baik, Suara itu apa juga saya? yang kita Jadi inginkan, kedepannya Pak kalau- Lenis ya. Tapi izinkan kami juga bertanya bagaimana saat ini situasi terkini di sana. Apakah memang sudah lebih kondusif dan juga solusi atas hal ini bagaimana Pak? Agar tidak ada gesekan yang terjadi antara TNI Polri maupun masyarakat Papua saat ini. Karena Pak Lenis kan juga dipandang sebagai tokoh adat asal Papua di sana. Silakan. Jadi ada budaya yang kita harus dipahami. Kalau gunung itu, biasanya orang gunung itu kalau omnya meninggal, anaknya meninggal, pihak omnya pasti dia biasanya kemarahannya seperti begitu. Jadi antara kita orang gunung dan gunung itu, tiba-tiba meninggal itu biasanya ada melampiaskan emosi itu biasa ada yang bisa juga jadi perang, bisa jadi antara bikin kayak bentuk, pokoknya tidak pernah sadar itu sudah ya seperti yang kemarin terjadi. Jadi itu salah satu budaya masyarakat gunung ini. Terus yang kedua, untuk kejadian ini kayaknya tidak akan terulang lagi karena kepala kampung dengan keluarga korban saya tadi pagi sudah mulai koordinasi, mereka sudah menyatakan sikap tidak akan lakukan lagi. Sudah minta maaf di keluarga korban sudah menyatakan minta maaf, jadi tidak akan terulang Oke. lagi. Mudah-mudahan tidak akan terjadi. Baik. Artinya situasi ini akan terus berlangsung secara kondusif di sana ya, tidak akan lagi terjadi gesekan karena Anda tadi mengatakan bahwa ini tidak mungkin terulang kembali seperti itu ya, Pak Lenis Kogoya. Terima kasih Pak Lenis Kogoya atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang. Selamat siang.